Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat melaksanakan diskusi meskipun secara daring. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Kiki Rizky Amalia dengan NIM 90500 121043, Alifah Fatimah Salsabila dengan NIM 90500 121051, dan saya sendiri Alisa Maulidia Sakinah dengan NIM 90500 121059. Materi yang akan kami bawakan ini yaitu berjudul Hubungan Akidah dan Akhlak. Makna akidah dan akhlak. Akidah erat hubungannya dengan akhlak. Akidah merupakan landasan dan dasar pijakan untuk sebuah perbuatan. Akhlak adalah segenap perbuatan baik dari seorang mukallaf, baik hubungannya dengan Allah, sesama manusia, maupun lingkungan hidupnya. Penjelasan dari sumber-sumber akidah dan akhlak. Ada beberapa sumber-sumber akidah dan akhlak, yaitu 1. Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran memiliki arti bacaan. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara lisan, makna, dan gaya bahasa atau uslub, yang termasuk dalam mushaf yang dinukil darinya secara mutawir. 2. Sunnah. Sunnah menurut bahasa Arab adalah at-tariq, yang berarti metode, kebiasaan, perjalanan hidup, atau perilaku. Kata tersebut berasal dari kata sunnah yang berarti sinonim dengan at-tariq yang berarti jalan. Mengikuti sunnah yang berarti mengikuti cara Rasulullah bersikap, bertindak, berpikir, dan memutuskan. Dan 3. Ijma. Ijma dalam pengertian bahasa yaitu upaya atau tekad terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah, ijma berarti sumber akidah yang berasal dari kesepakatan para mujtahid umat Muhammad SAW setelah beliau wafat tentang urusan pada suatu masa. Hubungan akidah dan akhlak. Akidah adalah gudang akhlak yang kokoh. Ia mampu menciptakan kesadaran diri bagi manusia untuk berpegang teguh kepada norma dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Akhlak mendapatkan perhatian istimewa dalam akidah Islam. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Akidah tanpa akhlak adalah seumpama sebatang pohon yang tidak dapat dijadikan tempat berlindung di saat kepanasan dan tidak pula ada buahnya yang dapat dipetik. Sebaliknya, akhlak tanpa akidah hanya merupakan layang-layang bagi benda yang tidak tetap, yang selalu bergerak. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan akhlak. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kesempurnaan iman seseorang terletak pada kesempurnaan dan kebaikan akhlaknya. Sabda beliau yaitu, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, untuk melihat kuat atau lemahnya iman dapat diketahui melalui tingkah laku atau akhlak seseorang, karena tingkah laku tersebut merupakan perwujudan dari imannya yang ada di dalam hati. Jika perbuatannya baik, pertanda ia mempunyai iman yang kuat, dan jika perbuatannya buruk, maka dapat dikatakan ia mempunyai iman yang lemah. Dengan kata lain, bahwa iman yang kuat mewujudkan akhlak yang baik dan mulia, sedangkan iman yang lemah mewujudkan akhlak yang jahat dan buruk. Akidah erat hubungannya dengan akhlak. Akidah merupakan landasan dan dasar pijakan untuk semua perbuatan. Akhlak adalah segenap perbuatan baik dari seorang mukallaf, baik hubungannya dengan Allah, sesama manusia, maupun lingkungan hidupnya. Berbagai amal perbuatan tersebut akan memiliki nilai ibadah dan terkontrol dari berbagai penyimpangan jika diimbangi dengan keyakinan akidah yang kuat. Oleh sebab itu, keduanya tidak dapat dipisahkan, seperti halnya antara jiwa dan raga. C. Definisi iman, Islam, dan ihsan. 1. Definisi iman. Iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan oleh lisan dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Keyakinan tersebut meliputi 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi dan rasul, hari akhir, qada dan qadar. Keenam rukun iman tersebut adalah bentuk amal batiniah sebagai wujud
pengakuan hati manusia terhadap kebesaran Allah yang nantinya akan mempengaruhi segala aktivitas yang dilakukan. Keimanan akan membawa manusia ke titik penyadaran diri sebagai hamba Allah dan tunduk di bawah kekuasaan Allah. Ketika keyakinan terhadap keenam rukun tersebut sudah tertanam dalam hati, maka tentu kita akan berusaha untuk menjalani kehidupan sesuai dengan koridor dan ketentuan hukum Allah yang pada akhirnya akan membawa ke arah kehidupan yang berkualitas. 2. Definisi Islam. Menurut terminologis, Islam adalah tunduk dan patuh lahir dan batin kepada ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada nabi-nabinya. Sejak Nabi pertama yaitu Adam alaihissalam hingga Nabi terakhir Muhammad SAW. Pengertian Islam secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu salima, artinya selamat. Dari kata itu terbentuk aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Secara terminologis, Islam adalah tunduk dan patuh lahir batin kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim, Islam adalah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Rukun artinya tiang atau bagian yang pokok. Sesuatu tidak akan menjadi atau berdiri tegak bila bagian-bagiannya yang pokok atau rukunnya tidak cukup. Rukun Islam itu ada 5 perkara. 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Sholat. 3. Puasa bulan Ramadan. 4. Membayar zakat. Dan 5. Mengerjakan haji bagi orang yang mampu. Tiap-tiap orang Islam harus mengerjakan rukun Islam yang 5 itu dengan syarat dan rukunnya yang telah ditentukan. Tiap-tiap orang mengerjakan rukun Islam itu disebut wanitanya muslimah, dan kalau banyak disebut muslimin atau muslimun, wanitanya disebut muslimat. Semua 5 perkara itulah yang akan kita pelajari selanjutnya. Di dalam hadis disebut sebagai berikut, yang artinya Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Riwayat Tirmidzi dan Muslim. 3. Definisi ihsan. Ihsan merupakan kata dalam bahasa Arab yang berarti kesempurnaan atau terbaik. Dalam istilah agama Islam, ihsan berarti seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, dan bila ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihatnya. Secara etimologis, ihsan berasal dari kata hasana yuhsinu, yang artinya adalah berbuat baik. Sedangkan bentuk masdarnya adalah ihsana, yang artinya kebaikan. Ihsan secara terminologis mempunyai arti apabila kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah, dan bila tidak melihatnya, maka Allah pasti melihat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran mengenai, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Quran Surah Al-Isra ayat 7. Dan berbuat baiklah kepada orang lain seperti halnya Allah berbuat baik terhadapmu. Quran Surah Al-Kahf ayat 77. Menurut hadis riwayat Muslim, ihsan ialah hendaknya kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Ihsan adalah puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ihsan menjadikan kita sosok yang mendapatkan kemuliaan darinya. Sebaliknya,
Seorang hamba yang tidak mampu mencapai target ini akan kehilangan kesempatan yang sangat mahal untuk menduduki posisi terhormat di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pun sangat menaruh perhatian akan hal ini, sehingga seluruh ajaran-ajarannya mengarah kepada satu hal, yaitu mencapai ibadah yang sempurna dan akhlak yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Rizky Amelia dari kelompok 8 dengan NIM 90 512 1043. Saya akan mempresentasikan tentang hubungan iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang satu dengan yang lainnya. Adapun iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan rukun Islam. Sedangkan rukun Islam tersebut dilakukan dengan ihsan sebagai upaya pendekatan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun hubungan antara iman, Islam, dan ihsan adalah iman adalah keyakinan kita terhadap 6 rukun iman, yaitu mempercaya dengan sepenuh hati dan Allah Subhanahu wa taala, adanya malaikat-malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab, hari akhir, serta qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah pokok-pokok ibadah yang wajib untuk kita kerjakan. Adapun ihsan adalah cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman, semua amal ibadah kita tidak akan diterima di akhirat kelak. Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kami, yaitu akidah dan akhlak. Kesimpulannya adalah akidah dan akhlak sangat erat hubungannya. Akidah merupakan landasan dasar pijakan untuk semua perbuatan, sedangkan akhlak adalah segenap perbuatan baik dari seorang mukallaf, baik hubungannya dengan Allah, sesama manusia maupun lingkungannya. Dari berbagai amal perbuatan tersebut dan memiliki nilai ibadah dan terkontrol dari berbagai penyimpangan jika diimbangi dengan keyakinan akidah yang kuat. Oleh sebab itu, keduanya tidak bisa dipisahkan, seperti halnya jiwa dan raga.